Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat ya bagaimana proses terjadinya appendicitis ataupun radang usus buntu dan juga bagaimana proses yang dilakukan operasinya ya ataupun tindakannya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe channel ini supaya update terus video-video terbaru dari saya. Nah, kita langsung aja ya kita lihat bagaimana terjadinya usus buntu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada debris di situ. Kemudian itu appendix ya, ataupun usus buntu, dia panjang kayak umbai cacing, mirip umbai cacing. Nah, dia terblok ya, ataupun memblokade. Nah, lama-lama itu terjadi infeksi. Nah, muncullah nanah ya, radang, membengkak. Ya, ini timbul rasa nyeri dan juga demam akhirnya. Nah, terjadilah appendicitis ya, ataupun radang usus buntu. Nah, kemudian ini juga bisa kita lihat ya. Nah, inilah dia meradang, ya membengkak, ya pada usus buntunya ataupun pada appendiknya. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, ya penyakit usus buntu ini peradangan yang menyebabkan pembengkakan pada usus buntu ataupun appendik. Nah, kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri ya bagian perut kanan bawah. Nah, kalau kalian mengalami nyeri perut kanan bawah, demam, ya ini hati-hati. Nah, ini memberat ataupun nyerinya akan semakin memburuk ya kalau seandainya kalian bersin, ya batuk ataupun berjalan. Nah, bila usus buntu tersumbat, misalnya oleh tinja yang mengeras, nah bakteri di dalam usus buntu ini akan berkembang biak ya di dalamnya. Akibatnya usus buntu tadi meradang, bengkak, dan terisi dengan nanah. Nah, kalau seandainya sampai pecah, ya ini lebih repot lagi ya, yaitu peritonitis jadinya. Gejala yang bisa kalian rasakan ketika mengalami usus buntu, yaitu biasanya ada namanya nyeri pindah ya. Nah, itu biasanya nyerinya di bagian ulu hati ataupun tengah perut, kemudian pindah ke bagian kanan bawah ya dalam beberapa jam, kemudian dia semakin memberat di sana, ya nyeri sekali, ya bisa kalian mau jalan jadi sakit, ya kemudian perutnya dipegang sedikit bagian kanan bawah juga sakit, ditekan, dilepas itu juga sakit. Apalagi kalau kalian batuk, bersin ya, ataupun ketika kalian berjalan tadi. Nah, kemudian ada gejala mual, muntah, kemudian juga demam, bahkan bisa menggigil, ya nggak nafsu makan, bisa sembelit, ya diare, perut terasa penuh, bisa juga bengkak, kemudian nggak bisa buang gas ya ataupun nggak bisa kentut. Nah, ini yang sering dialami. Nah, itu ya appendicitis ataupun radang usus buntu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke bagian ya pembedahan usus buntunya. Nah, di sini simulasinya ya. Nah, jadi seperti ini proses ya bagaimana ya usus buntu dilakukan. Nah, ini dilakukan secara pembedahan terbuka namanya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini bagian usus buntunya. Ya, itu bagian pembuluh darah juga diklaim, baru bagian usus buntunya dijahit dan dipotong ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya tiap kasus itu beda-beda ya. Di usus buntu itu ada yang rumit, ada yang enggak ketika melakukan tindakan. Nah, operasi usus buntu ataupun appendektomi ya ini harus segera dilakukan kalau seandainya radang usus buntu itu masih akut ya, takutnya nanti dia pecah. Kalau seandainya pecah ya kalian mengalami nyeri perut kanan bawah, dibiarkan ya kemudian hanya minum obat-obatan anti nyeri, ya ini sebenarnya kalau usus buntu nggak boleh minum obat anti nyeri ya, nanti mengaburkan pemeriksaan. Nah, ketika minum obat rasanya berkurang. Nah, tiba-tiba nanti pecah jadi fatal ya, bisa mengancam jiwa. Nah, teman-teman, begitu proses terjadinya radang usus buntu dan juga operasi usus buntu ya, appendektomi. Nah, gimana menurut kalian tentang usus buntu dan juga tindakannya? Coba komen. Nah, mau bahas apa lagi ya silakan kasih sarannya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.